Selamat pagi teman-teman, bisa melihat ikan koi berenang-renang dan juga bunyi gemericik air tentunya membuat kenyamanan dan kesejukan tersendiri dalam rumah ya teman-teman. Beberapa teman-teman tentunya ada yang memelihara koi di outdoor dan ada juga di indoor, tapi intinya tetap tidak menghilangkan kenyamanan dan kesejukan di rumah karena kehadiran ikan koi ini teman-teman. Nah, saya dalam pagi ini akan berbagi tips bagaimana cara memelihara ikan koi di outdoor dan apa aja yang harus diperhatikan ya teman-teman. Tonton terus videonya ya, dan jangan lupa sebelumnya tekan tombol lonceng notifikasinya, like dan komen. Bagi teman-teman yang memiliki kolam koi outdoor, wajib menerapkan 6 tips ini ya teman-teman. Yang pertama, kita harus memastikan bahwa air di kolam rumah itu selalu bersih teman-teman. Khususnya untuk kolam yang diletakkan di outdoor ini, kemungkinan untuk terkena kotoran tertentu akan jauh lebih besar. Itulah sebabnya mengapa menjaga kebersihan air kolam ini menjadi hal yang paling penting teman-teman. Pasalnya, ikan tidak akan cukup tenang jika berada di dalam air yang kotor. Akibatnya ikan-ikan bisa jadi lebih cepat mati jika habitat tempat tinggalnya tidak dirawat dengan baik ya teman-teman. Yang kedua, kita harus memperhatikan soal sirkulasi udaranya ya teman-teman. Saat memelihara ikan, khususnya ikan koi, sirkulasi udara adalah faktor penting yang harus diperhatikan. Kolam memiliki sirkulasi udara yang baik apabila ada air yang mengalir atau air mancur ya teman-teman. Adanya kedua hal itu akan membuat ikan-ikan bergerak dan berenang dengan aktif. Dengan begitu ikan-ikan pun cenderung sehat dan bisa bertahan hidup lebih lama. Dan juga ditambahkan gelembung aerator sebagai penyuplai oksigen untuk air kolam koi ya teman-teman. Itu juga sangat bermanfaat sekali dan membuat ikan-ikan di kolam ini lebih aktif bergerak dan berenang ya teman-teman. Yang ketiga, rutin-rutinlah mengganti air kolam ya teman-teman. Kebersihan dan kesehatan habitat ada hal yang wajib dimengerti ketika ingin memiliki kolam outdoor ya teman-teman. Dan meskipun terlihat jernih, tetap saja kolam harus dikuras dan dibersihkan dalam jangka waktu yang rutin. Misalnya, kamu bisa menggunakan cara untuk membuang 3/4 air yang ada dalam kolam yang kotor ya teman-teman. Air yang kotor wajib diganti dengan air yang bersih sehingga kotoran ikan atau endapan sisa-sisa makanan tidak akan mengganggu ikan. Tapi pergantian air ini jangan dilakukan secara ekstrim ya teman-teman. Kita dilakukan secara bertahap agar ikannya tidak kaget dan stres dengan perubahan yang cukup cepat terhadap pergantian air tersebut. Yang keempat, bersihkan pula pompa airnya ya teman-teman. Di dalam kolam outdoor mungkin sengaja dipasang pompa air, filter atau sirkulasi udara. Nah, ketiga hal inilah yang harus baik-baik diperhatikan. Jangan sampai kerja baling-baling dalam mesin pompa justru terganggu ya teman-teman, karena banyaknya kotoran yang menempel. Jangan lupa pula untuk memeriksa kinerja mesin pompa dan kebersihannya ya teman-teman. Karena semakin lama digunakan mesin pompa, kemampuannya akan terus menurun jika tidak dirawat dengan baik dan diperhatikan, dibersihkan teman-teman. Yang kelima, pindahkan ikan saat ingin menguras kolamnya ya teman-teman. Di kolam outdoor, menguras kolam pun sebaiknya dilakukan dengan berhati-hati. Pertama-tama, kita pindahkan ikan-ikan dalam kolam outdoor ke wadah atau baskom. Hal ini penting dilakukan agar ikan tidak merasa stres ketika habitatnya dibersihkan ya teman-teman. Namun perlu juga diingat bahwa kita tidak boleh membersihkan kolam outdoor dengan seenaknya. Sebaiknya sisakan juga lumut-lumut yang nantinya akan menjadi makanan bagi ikan ya teman-teman. Tapi membersihkan kolam, mengganti air ini ingat,
jangan dilakukan secara ekstrim, tapi perlahan-lahan, sedikit demi sedikit. Yang keenam, siapkan ikan sapu-sapu ya teman-teman. Jika kita malas teman-teman, tidak semua orang mau rutin membersihkan kolam ikan miliknya ya teman-teman. Alasannya tentu saja kesibukan, misalkan sibuk kuliah atau bekerja. Nah, salah satu solusi yang cocok bagi kamu adalah dengan membeli ikan sapu-sapu untuk diletakkan dalam kolam outdoor ya teman-teman. Ikan sapu-sapu adalah salah satu yang menjaga kebersihan kolam teman-teman. Ikan jenis ini akan memakan kotoran-kotoran yang ada dalam kolam, sehingga air kolam pun tidak akan mudah keruh ya teman-teman. Nah, di kolam ini ada dua jenis ikan sapu-sapu yang besarnya, panjangnya itu hampir 40 cm ya teman-teman, cukup besar. Dari yang awalnya cukup kecil, sekitar 5 cm, dan sekarang sudah cukup besar. Cepat sekali besarnya ikan sapu-sapu ini. Demikianlah 6 tips yang wajib diterapkan bagi teman-teman yang memiliki kolam koi outdoor. Yuk kita mari bersih-bersih ikan koi selagi ada waktu ya teman-teman, agar kolam koi kita airnya tetap sehat dan indah. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video Surya Ubul berikutnya ya.